Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk semuanya. Bersama Sharing with Hafid, dan ini adalah penjelasan tentang bakat atau potensi pada setiap anak. Karena kebanyakan orang tua itu masih belum paham tentang bakat atau potensi pada setiap anak-anak tersebut, seperti itu. Sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya sehingga mendapatkan video update terbaru di video saya selanjutnya. Tidak usah panjang lebar, jadi saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang potensi atau bakat pada setiap anak. Langsung saja saya akan membahas tentang bakat atau potensi pada setiap anak. Berdasarkan pengalaman saya, bakat atau potensi itu tidak hanya dilakukan dalam aksi yang nyata, misalnya secara terbuka seperti itu. Nah, karena ada bakat yang dimana itu bakatnya itu dilakukan secara tertutup, secara introvert, bukan extrovert seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri sih bakat itu banyak ya, modelnya itu banyak sekali. Tapi kebanyakan orang tua itu masih belum paham bakat atau potensi pada setiap anak tersebut seperti itu. Karena kan memang awam ya, karena kebanyakan orang tua itu awam masalah seperti ini, karena memang kurang informasi atau apa ya, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan mereka seperti itu. Tapi pada hakikatnya itu, setiap anak itu mempunyai hal spesial pada dirinya sendiri, seperti itu. Misalnya, terkadang kan kita hanya tahu bakat itu misalnya kayak menyanyi, berdansa, terus kemudian membacakan puisi, terus bercerita di depan. Nah, itu adalah suatu bakat. Sebenarnya bakat itu banyak sekali. Misalnya orang yang suka menulis itu juga bisa disebut yang namanya bakat. Orang yang suka jualan itu juga bisa dinamakan bakat. Orang yang suka mengajar itu pun juga disebut yang namanya bakat atau potensi. Nah, jadi bakat atau potensi itu sebenarnya bisa ditemukan pada setiap anak. Dan kita pun sebagai orang tua, walaupun saya masih belum menikah, tapi saya paham, maksudnya itu sudah mulai mempelajari hal tersebut. Sebagai orang tua itu sudah mulai paham dengan kondisi anak tersebut. Misalnya, oh anak ini kok sukanya baca-baca aja ya. Nah, kita masih belum tahu, hobinya memang membaca. Siapa tahu dalam membaca itu mereka akan membayangkan sesuatu, dan membayangkan sesuatu pun itu ada juga sebagai bakat, seperti itu. Karena kebanyakan orang tua itu hanya mengarahkan sesuai keinginan orang tua, bukan sesuai dengan anaknya. Akhirnya ketika kita mengarahkan sesuai dengan keinginan orang tua, lama-kelamaan itu mereka akan merasa bahwa seperti dipaksa, padahal mereka itu tidak sanggup dengan hal yang seperti itu. Nah, kan juga itu suatu hal yang sangat kasihan untuk mereka, kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalnya hal yang seperti itu harusnya kita cari tahu dulu kesegemaran mereka itu apa, terus kemudian biasanya itu mereka itu ngapain, kayak gitu. Setelah kita menemukan, kita tinggal mengarahkan sedikit-sedikit masalah tersebut. Kalau misal memang sih bakat itu sedikit muncul itu ketika pada waktu jenjang SMP memang. Untuk masalah SD masih meraba-raba memang, karena kita harus paham dulu karakter anak itu seperti apa sebelum kita tahu bakat yang aslinya itu seperti apa ketika sudah masuk jenjang SMP. Karena memang jenjang SMP itu memang agak krusial ya, dalam kayak reinkarnasi dari SD ke SMP, dan akhirnya SMP mau masuk ke SMA. Jadi kan memang harus sudah mulai mengetahui sebelum masuk ke SMA atau ke SMK, seperti itu. Nah, jadi memang sih bakat itu memang agak krusial ya. Kita harus paham betul karakter anak tersebut, sukanya itu di bidang apa. Jadi kita bisa memfasilitasi tersebut. Misalnya si A ini seneng yang namanya presentasi. Akhirnya presentasi dan kemudian suka menerangkan ke temennya. Nah, itu juga bisa jadi dia punya potensi sebagai guru misalnya. Jadi atau nggak gitu, potensi kata lainnya adalah pengajar, seperti itu. Jadi dia punya potensi seperti itu. Terus kemudian yang B ini suka yang namanya berhubungan dengan komputer.
Nah, siapa tahu bakatnya ada di situ, entah desain, entah yang suka edit-edit video, entah kayak misalnya bermain dengan software. Nah, kita kan juga nggak ngerti masalah seperti itu. Nah, bisa jadi mereka punya bakat yang seperti itu. Terus kemudian yang suka membaca misalnya kayak suka membaca, ya siapa tahu nanti dia juga bisa membuat sebuah karangan. Misalnya dari hal seperti itu mereka bisa membuat karangan dari referensi-referensi yang sudah dibaca, akhirnya bisa menjadi peneliti. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa menyalahkan gitu kan. Kalau misalnya, oh anak saya ini sukanya baca-baca aja, itu kan nggak keren. Maksudnya kan kalau misalnya cowok nih, cowok sukanya baca, terus kemudian akhirnya bapaknya itu sukanya itu pengennya belajar tentang teknik-teknik, padahal anaknya itu nggak minat sama teknik kayak gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan hal yang seperti itu. Jadi kan otomatis apapun kegemarnya anaknya harusnya kita dukung secara pelan-pelan, kita arahkan secara pelan-pelan dia mau jadi apa seperti itu. Nah, ketika sudah nemu kan enak, maksudnya untuk pengarahan ke depannya kan akhirnya mereka tidak akan bingung ke depannya saya mau ngapain, terus kemudian apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, harusnya kan sebagai orang tua kita harus mengarahkan yang lebih baik seperti itu, bukan karena obsesi tersendiri, karena memang kebanyakan orang tua itu terobsesi dengan keinginannya. Anak saya harus jadi polisi, anak saya harus ingin jadi tentara, anak saya harus jadi pilot dan lain sebagainya. Nah, tapi anak-anak tersebut itu tidak minat dalam bidang seperti itu karena terpaksa. Akhirnya di dalam pekerjaan nanti itu mereka akan misalnya tidak dalam pekerjaan, misalnya dalam segi dalam segi pembelajaran, mereka tidak nyambung sama sekali tentang pelajaran tersebut kayak gitu. Kan juga kasihan, maksudnya kan membuang waktu yang sia-sia karena ketidakminatan tersebut, hanya karena satu poin, yaitu ketidakminatan tersebut. Nah, maka dari itu saya berharap sih untuk semua orang tua, ya hanya saran sih, maksudnya saya juga belum pengalaman penuh tentang masalah itu karena saya masih belum punya anak dan saya masih belum nikah juga. Jadi kan sedikit masukan karena ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi jangan pernah memaksa anak hanya karena yang namanya obsesi pada diri sendiri. Jadi kalau bisa itu kita harus tahu dan kita harus paham betul karakter anak ini kayak gimana, dan akhirnya kita bisa mengarahkan bakat yang ada pada diri anak tersebut seperti itu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya omongan saya agak belibet ya. Jadi itu aja sih pesan saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkah pada bulan Ramadan ini juga gitu kan. Dan saya berharap sih untuk semua orang tua harus bisa belajar lagi, karena belajar itu tidak mengenal batas. Jadi kalau bisa itu tetap update apapun itu, walaupun itu hanya sekelumit ilmu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga ilmunya juga bermanfaat, bisa berkah juga ilmunya, dan juga bisa sebagai masukan untuk para orang tua yang di luar sana, sehingga kita tidak terobsesi dengan keinginan kita sendiri sebagai orang tua. Gitu aja sih. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye-bye.